Shalom, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Andreas Kipka. Saya akan menjelaskan negara Timor Leste beserta sejarahnya. Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang Eropa. Portugal mulai berdatangan pada abad ke-15 dan 16 menjajah pada pertengahan abad itu. Setelah terjadinya beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada tahun 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timur dari tahun 1942 sampai 1945. Tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, Portugal kembali menguasainya. Era Portugal selama era kolonial di abad ke-17, pulau ini dikuasai oleh dua kekuatan Eropa, Portugis dan Belanda, yang berkuasai untuk menguasai pulau ini tanpa hasil apapun, sampai mereka memutuskan untuk membagi pulau menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat. Bagian timur meliputi Ambon, Maluku, Tidore, dan di sebelah barat. Kalau yang di bagian timur itu Timor Leste sendiri, dan Timor Leste sendiri. Terus yang kedua, Timor Leste selama Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil kendali dari kekuatan Eropa ketika Timur diintegrasikan ke dalam wilayah kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah pemerintahan Kaisar Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Orang Timur begitu saja menerima keadaan tanpa memberikan perlawanan dengan berbagai cara, mulai dari berlari ke atas gunung, bersekutu dengan Portugis yang menjadi sekutu pertama mereka, dan membicarakan perang gerilya melawan Jepang. Poin yang ketiga, revolusi bunga. Sejarah dibuat oleh rakyat Timur berawal dari munculnya revolusi bunga di Portugal. Pada saat itu, pemerintah dalam negeri Portugal sangat buruk. Terjadi perusahaan dan kaos yang disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr. Antoni de Oliveira. Salah kudeta ini dihodai oleh Jenderal de Espanyol. Akibat dari revolusi bunga tidak hanya mencakup kondisi politik dan perekonomian Portugal, lebih dari itu, sebagian negara penjajahan yang sudah merupakan kolonialisme dan mempunyai beberapa negara koloni. Portugal memiliki kewenangan atau kewajiban mengurusi wilayah koloni. Salah satunya daerah koloni milik Portugal yang telah dimiliki sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia.
Poin yang keempat, pemerintah Timur Timur telah kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus-menerus menyerang pemerintah. Akhirnya dari revolusi bunga lahirlah kebijakan yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan nasib sendiri. Yang ke poin yang kelima, politik yang dulunya tabu bagi warga sipil mulai dilaksanakan secara mandiri dan bebas menentukan arah masa depan bangsanya sendiri. Bagi pula dengan rakyat Timor Leste yang dicengkram Portugal. Kemerdekaan jangka pendek Timur. Portugis mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari rakyat Timur Timur yang menyebabkan kudeta militer. Kolonial yang memulai penderitaan partai politik oleh rakyat di Timur Timur untuk pertama kalinya. Selama kekuasaan politik yang terjadi sesudahnya Replan atau yang merupakan seperti politik pro-independen menentang upaya kudeta oleh partai pro dan kontra UDT dan membuat deklarasi kemerdekaan sepihak yang membuat negara itu sepenuhnya dimendirikan untuk pertama kalinya. Kemerdekaan Timur Timur tidak berlangsung lama meskipun Red Squad mempunyai versi dunia barat. Lepas dari NKRI, sejarah Timur Leste lepas dari Indonesia. Memang perlu kita ketahui bahwa konflik Timur Timur dimulai pada 19 Desember 1998. Perdana Menteri Australia John Howard mengirimkan surat kepada Presiden B.J. Habibie. Ia mengusulkan anggaran sistem pemerintahannya. Yang pertama, sistem provinsi dan sistem pemikiran. Timur Leste adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timur, benua Asia bagian tenggara. Pulau Timur yang berada di sebelah utara benua Australia ini dimiliki oleh dua negara, yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timur Leste. Sebelum mereka, Timur Leste merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timur Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 dan menetapkan kota Dili sebagai ibu kotanya. Dilihat dari sejarah negara Timur Leste dan hubungannya dengan Indonesia, negara ini sebelumnya merupakan wilayah jajahan Portugis pada abad ke-16 hingga bergabung dengan Indonesia sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Tahun 1999, Presiden Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie memberikan izin referendum pemisahan diri kepada Timur yang akhirnya menghasilkan keputusan untuk perpisahan dari Timur Leste. Secara resmi terbentuk beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 27 September 2002. Timur Leste diterima sebagai anggota PBB. Timur Leste berbatasan darat dengan Indonesia di sebelah
selatan adalah Laut Timur. Wilayah Timur Leste juga meliputi Pulau Kambing atau Auto Jaco dan Enclaveo Escosio Ambono di timur barat. Catatan singkat, dan boleh disebut juga daerah kantong, yaitu bagian dari suatu negara yang dikelilingi oleh negara lain. Pada Timor Leste, Enclave Escosio Ambeno ini dikelilingi oleh wilayah Republik Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874 km dengan jumlah penduduk sebanyak 321,929 jiwa di tahun 2018. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah etnik Austronesian, Malay Polynesia, dan beragama Katolik Roma sekitar 96%. Bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Tetum dan Portugis. Pertumbuhan penduduk Timor Leste adalah 2,32% di tahun 2018. Sistem pemerintahan Timor Leste adalah republik semi presidensial. Dikatakan semi presidensial karena kepala negara adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun. Namun presiden Timor Leste tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap pemerintah, meskipun fungsinya hanya seremonial. Presidensial Timor Leste ini juga memiliki hak veto terhadap undang-undang dan juga sebagai pemimpin tertinggi militer di pemerintah Timor Leste, dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya yang dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat atau ditunjukkan dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Di bidang perekonomian, Timor Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur, memperkuat administrasi sipil, dan menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda yang memasuki angkatan kerja sejak kemerdekaan. Pengembangan sumber daya minyak dan gas. Lapas pantai telah banyak menambah pendapatan pemerintahan Timor Leste. Akan tetapi industri yang inisiatif teknologi ini tidak menghasilkan pekerjaan yang hanya karena tidak ada fasilitas produksi di Timor Leste. Gas saat ini disalurkan ke Australia untuk diproses, tetapi Timor Leste telah menyatakan minatnya untuk mengembangkan kemampuan proses dalam negerinya. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Timor Leste yang dilihat dari pendapatan demografi atau PDB mengalami penurunan. Dan di bidang hubungan luar negeri, Timor Leste adalah anggota PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah PBB seperti UNESCO,
Isayo dan Pau. Saya akan menjelaskan sedikit kasus yang terjadi di Timur Leste pada saat perjuangan kemerdekaan Timur Leste antara Indonesia dengan Timur Leste, yaitu 3 bulan menjelang Natal 1991, kabar beredar di Timur sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat oleh sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Lorenzo. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengajak para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka ribut untuk hak untuk membebaskan hak negara mereka atau membebaskan dari Indonesia. Dan terpancing dan perkelahian berlangsung di malam itu juga. Pagi hari 28 Oktober 1997, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastian Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja motel, sementara para aktivis Timur di luar negeri yang sebelumnya tidak diperhitungkan kembali mendapatkan simpati. Rosyan Anwar di sejarah yang tertulis Petty Story. Pembantaian di Dili mengakibatkan masa Timur diharu di agenda internasional mengenai HAM yang terjadi tertulis di PBB. Peristiwa itu menewaskan 500 warga sipil Timur tewas, tetapi lain menyebut ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas kena peluru tentara Indonesia. Pengadilan penyelidikan rinci dari perlawanan bahwa tanah Timur bahkan mendapatkan angka 273 jiwa tewas, dan kita lihat bahwa pembantaian di Dili mengakibatkan masyarakat Timur diharu di agenda internasional mengenai HAM, dan akhirnya diakui oleh PBB, dan akhirnya memilih untuk menentukan nasib sendiri. Terjadilah jatuhnya referendum. Kesimpulan saya, setiap bangsa dan atau negara memiliki hak untuk ingin bebas dari tertindas atau ketidakpuasan, tidak menyenangkan merasa tertindas, dijajah oleh bangsa lain, atau ketidakpuasan dalam kehidupan. Oleh sebab itu ingin memisahkan diri dari negaranya. Terima kasih. Salam.